Dari rasa lelah ini aku mengerti bahwa sesuatu yang ingin ku miliki harus ku usahakan sendiri. Dulu pekerjaan yang aku impikan bukan ini, tapi barang yang aku impikan terpenuhi. Karena pekerjaan ini, borosku sekarang menjadi bukti bahwa waktu kecil aku hanya bisa diam dan bicara dalam hati. Kelak jika aku dewasa, aku bisa beli sendiri. Sambil gusap air mata, karena aku tahu orang tuaku tidak sekaya itu. Koncoku saiki jan uripe penak. Duite akeh, leh golek ora patek ngetone keringet. Iso bangga aku duwe kanca kaya awakmu iki. Kehidupanmu wis berubah drastis ra kaya mbiyen. Dan seneng aku. Tapi luwih seneng meneh umpama iki disili duit 500 sae. Nanti hasilnya, banggalah terhadap setiap proses yang kamu lalui. Hargai dirimu yang terus berusaha menjadi lebih baik, dan ucapkan terima kasih pada dirimu yang tidak pernah menyerah. Ubah cara jalanmu, jangan rubah tujuanmu. Kalau cita-citamu mahal, ibadahmu jangan tinggal. Kalau cita-citamu tinggi, ibadahmu jangan nanti-nanti. Kalau cita-citamu lebih dari satu, ibadahmu jangan cuma sekali seminggu. Karena kesuksesan dunia dan akhirat selalu berjalan beriringan. Usaha keras itu penting, tapi jangan lupa ridho Allah adalah kunci dari segalanya. Tetaplah berjuang dan bersujud, karena doa dan usaha adalah kombinasi paling kuat untuk meraih impianmu. Lihatlah dirimu. Kamu telah sampai sejauh ini. Kamu bertahan melalui hal-hal yang kamu pikir tidak dapat kamu lakukan, dan hingga kamu berada di sini sekarang. Aku harap kamu bangga pada dirimu sendiri, bahkan ketika perjalanan ini terlihat berbeda dari yang kamu kira. Ingatlah, masih ada waktu untuk berada di tempat yang kamu inginkan. Semangat! Wong lanang direwangi kerja nungsang jempale ibarate sikil dinggo ndas go sikil. Lah kok ana wedok teko ngomong aku ora butuh duitmu Mas, sing tak butuh mung kasih sayangmu ae lah. Wih, gatrel. Lagune piye, Kang? Tapi semuanya dusta. Tapi semuanya dusta. Tenang itu mahal. Disindir sana-sini, dikatain ini itu, diadu domba, tapi tetap tenang dan diam enjoy. Jangan buang energi buat ngeladenin yang seperti itu. Ingat, hukum tabur tuai itu nyata. Jadi, gak usah repot-repot untuk membalas perbuatan buruk orang ke kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu lillahi ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, lancarkanlah rezekiku, mudahkanlah jalan yang terbaik untukku, serta berikanlah keberkahan kebaikan di dalam hidupku ini. Amin ya rabbal alamin. Istafti qalbak.
Nek kepengin ngerti gawean apa sing paling apik kanggo sampean, jawabane sampean takon ati sampean. Ati sampean seneng gawean apa, lakonono. Mergo gawean ki nek disenengi bakal dibangun karo Gusti Allah. Maka cintailah pekerjaanmu, nikmat rasanya, berkah jadinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dek, kerjamu kok ngene iki hasilmu piro lho Pak Dik? Nek wong lanang piye tak omong. Ojo masalah hasil dhisik sing kok omong. Sementing kerjamu dhisik. Pokok kowe iki kerja aja kakean tuntutan. Kuwi istilah wong lanang. Rezeki wis enek sing ngatur. Kewajibane dhewe iki mung usaha. Kira-kira hasil dhewe ati wajib bersyukur. Ngono wae. Wis tok. Ora usah ngeluh harus enek. Belajar nrimo ing pandume pangeran. Iki kanggo mas-mas sing kerjane abot ya tak kaya lagu. Lagune piye Kang ya? Sapa sing kuat ngangkat prambana? Sapa sing ora krasa kelangan? Ditinggal pas sayang-sayange, pas lagi jeru-jerune. Orang paling sial adalah orang yang punya karakter selalu pengen diperlakukan orang lain sebagaimana pikirannya, sebagaimana otaknya. Talib nafsak biikramika lahum. Sudahlah, sekarang belajar menghargai orang lain. Paksa dirimu untuk menghargai, mengerti orang lain. Wala tutalibhum biikramihim laka. Jangan sekali-kali paksa orang lain untuk memuliakan kamu, menghargai kamu, mengerti kamu. Mulane jenengan pengen ketok cerdas, dihina wong, dihina kancamu, kowe iki bocah ra berguna, kowe ra mungkin iso sukses. Diamlah tanpa membalas bulian tersebut, tapi susunlah strategi, tapi carilah peluang gimana kamu bisa membuktikan menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima kodok qadar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Yasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman kodok qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah, bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Tugasmu hanya berdoa saja istriku, biarkan aku yang berjuang melawan dunia. Akan aku berikan sesuatu yang belum pernah kamu dapatkan dari ayahmu. Semoga selamanya dia berada di sisiku, tiada pergi lagi, tiada sunyi lagi, sampai akhir nanti selalu berdua. Konco, ojo kesel guru-guru kerja ya konco ya. Ojo kesel kerja, penak nguli, penak pong, panas yuk.
Mereka nggak perlu tahu kita capek. Mereka nggak perlu tahu kita kurang tidur. Dan mereka juga nggak perlu tahu kita kerja begitu keras. Terus jalanin walaupun nggak ada yang tahu. Sampai ada orang yang bilang, lu mah enak. Elah. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Bagaimana lagunya jika gaji suamimu 100 juta satu bulan? Memiliki kamu anugerah, kau perhiasan yang ku punya. Terus gimana lagunya kalau gaji suamimu 500.000 satu bulan? Sengsara aku sengsara, oh karena dia. Ana sing kerja cedhak omah, gur mergo duwe tanggungan ngopeni wong tuwa. Ya ana sing akhire kudu merantau adoh saka omah, gur mergo ekonomine pernah disepelekke. Ora ana wong sing salah milih dalan. Gur urip kuwi kabeh soal pilihan. Ngerti ya? Nang babagan kehidupan mesti kudu ana sing dikorbankan. Banyak hal yang sedang kusemogakan, banyak sakit yang sedang kumaafkan, banyak marah yang sedang kuredamkan, banyak sabar yang sedang kuluaskan, banyak pikiran yang sedang kutenangkan, banyak ikhlas yang sedang kuupayakan, dan berusaha berdamai dengan kenyataan. Tersenyumlah, biar orang bingung dalam memahami keadaanmu, karena manusia menilai kita dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang kita rasakan. Berkaryalah, sibuklah mencari nafkah, sibuklah dengan kreativitas, sibuklah dengan pekerjaan, tapi tunjukkanlah karya yang terbaik. Jangan hanya sekedar sensasi. Sampai apa? Sampai kapan? Sampai akhirnya orang yang menolakmu, orang yang mengejekmu, orang yang mengolok-olokmu merasa menyesal. Setuju? Banyak juga pasukan sakit hati nampak. Warisan terbaik dari orang tua kepada anaknya bukanlah harta atau kekayaan, melainkan kemandirian, kemampuan menyelesaikan masalah, tanggung jawab, keberanian mencoba hal baru, rasa percaya diri, dan ketahanan mental. Jika seorang anak memiliki pondasi tersebut, ia akan mampu melangkah jauh, bahkan ketika dihadapkan pada kesulitan yang paling berat sekalipun. Karena sejatinya, kekuatan sejati bukan datang dari apa yang dimiliki, tetapi dari bagaimana seseorang bertahan dan bangkit dalam setiap keadaan. Saya bilang begini, kalau kamu pernah 1 tahun digratisi orang rumah makanan, kamu kira-kira itu mudah nggak mencintai orang yang berjasa sama kamu minjemin rumah dan kasih makan gratis? Mudah kan? Apalagi kita ini mudah mencintai orang yang minjemin mobil 1 tahun, ngasih rumah 1 tahun, apalagi selamanya. Kenapa kita tidak mudah mencintai Allah yang memberi kita bumi, air, oksigen, semuanya kita dikasih Allah? Akhirnya mereka mikir, wong mencintai seseorang yang ngasih dalam durasi 1 tahun saja mudah, apalagi mencintai Allah yang ngasih kita tanpa batas. Ini disebut walladzina amanu asyaddu hubbal. Orang mukmin itu mudah sekali mencintai Allah. Caranya dilatih tadi. Kita mudah mencintai orang yang berjasa sama kita. Kenapa tidak mudah mencintai Allah yang tentu jasanya lebih besar? Kadang wongi nek kadung dinyek nglalekni pancen angel tenan. Salah satu hal yang sulit untuk dilupakan di dalam hidup ini bukan hanya masalah seseorang yang bersandar di dalam hati kita, tapi di mana kita pernah dihina karena tidak memiliki apa-apa. Itu yang sulit dilupakan. Wi tenanan wi Pak. Oh,
Kata untuk hari ini, hiduplah di levelmu sendiri. Jangan hidup di level orang lain, karena banyak orang yang tidak bisa mengukur diri mereka sendiri. Ingat, orang yang bersyukur pasti akan hidup bahagia. Karena bagi mereka itu bukan harta dan mewahnya, tetapi berkahnya. Percaya, cintakan sembuhkan luka. Tak lama Ada jam tidur yang harus dikorbankan, waktu bermain yang harus dihilangkan, dan kesenangan yang harus ditunda. Semua itu demi sesuatu yang mungkin belum terlihat sekarang, namun begitu nyata di dalam kepala. Bagiku, biarkanlah hari ini terasa begitu lelah, capek, bahkan ingin menyerah. Semua itu untuk sebuah titik di masa depan, di mana diriku yang akan datang bisa berterima kasih atas apa yang aku perjuangkan hari ini. Yaumun lana wa yaumun alaina. Kadang kita senang, kawan susah. Kadang kawan susah, kita senang. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Inilah hari dipergantikan Allah Subhanahu wa taala. Sa'ah wa sa'ah. Semua ada saatnya. Yang senang jangan terlalu bangga. Boleh jadi besok datang suram. Jangan juga terlalu berduka cita. Kenapa? Karena cerah bisa saja datang tiba-tiba. Selalu optimis, selalu bahagia, selalu bersama. Sing garai ora bahagia itu kadang-kadang sampean iku terlalu ngoyo, terlalu ongso-ongso, wedi kalah saingan, wedi kalah karo tanggane, moh kalah karo kancane. Ngono kuwi sing garai sampean ora iso bahagia. Mahalakang ruun ya'rifu qadra nafsi. Wong kuwi ora bakal rusak, ora bakal cilaka nek ngerti dedeg pawakane, ngerti ukurane awake, tahu kemampuan diri. Lelakimu memang tidak bisa menjanjikan kemewahan kepadamu, Nona. Tapi yang perlu kamu tahu, lelakimu akan berjuang bagaimanapun keadaannya untuk bisa membuatmu bahagia. Dia memang tidak bisa menjanjikan kemewahan kepadamu, tapi dia bisa menjanjikan tanggung jawab layaknya seperti ayahmu. Bukan tentang seumuran, lebih tua atau lebih muda. Semua akan setara jika cara menghargai dan komunikasinya searah dan sama. Seumur hidup itu lama, maka bersamalah dengan orang yang mengerti keadaanmu dan menghargai kehadiranmu. sayang, yakin wis ora suwe sesandingan aku jejero kowe. Karena urip ijane mek bejo ora masalah. Sugih mlarat kan jatah to sing ali. Ora masalah iso apa ora iso ngono wis urip karek nglakoni karo ngenteni mati wis mek ngono tok. Ora usah kaken polah, ora usah kaken atraksi. Sing sak lumbrahe. Sak madyane ngono apa enak. Wis ngono kuwi lah. Pokoke awakmu dadi wong apik. Dadi wong apik, aku bareng ya muga-muga dadi wong apik. Angel tenan dadi wong apik. Kamu bertanya, mengapa lelaki harus beruang? Karena pada kenyataannya, lelaki yang hanya berjuang akan kalah dengan lelaki yang beruang. Tapi ketahuilah wahai kaum wanita, suatu saat yang kamu butuhkan adalah lelaki yang mau bertanggung jawab kepadamu, bukan lelaki yang banyak harta untuk mempermainkanmu. Orang tidak akan mendapatkan kekayaan hanya dengan berangan-angan saja. Dia harus dibarengi dengan usaha. Usaha panjenengan pasti akan mendapatkan kendala, dinyek wong, dintai wong, dilok-lokne wong. Tapi ingatlah suatu ketika jenengan sing dinyek niku bakal dadi wong mulya, sing nyek ora oleh apa-apa. Pikirannya melampaui umurnya. Adegan ini tidak dilakukan oleh anak manja. Orang lain hanya ingin melihat hasilmu, bukan prosesmu. Belajarlah nekat dia atau keajaiban. Gak ada yang namanya kebetulan. Semua tergantung keyakinan. Tidak ada yang namanya salah jalan. Semua bertarung dengan takdirnya masing-masing.
kumpulkan gajimu sedikit demi sedikit dan gunakan untuk membangun bisnis jangka panjang. Ingat, tidak selamanya kamu akan bekerja ikut orang lain. Mulai rencanakan masa depanmu sekarang, karena kebebasan finansial adalah hasil dari usaha dan keputusan bijak yang kamu buat sejak dini. Jangan hanya bekerja keras untuk orang lain, tapi juga untuk mimpimu sendiri. Manfaatkan waktumu dengan bijak, karena peluang tidak datang dua kali. Setiap rupiah yang kamu sisihkan hari ini adalah investasi untuk kebebasanmu di masa depan. Jadi pengusaha itu kayak main game. Kalau kamu cuma ngandelin joki, entah itu modal besar, koneksi orang tua, atau fasilitas instan, kamu mungkin bakal naik level cepat. Tapi tanpa skill yang kuat, kamu bakal jatuh ke titik awal lagi. Skill itu fondasi utama. Problem solving, adaptasi, dan mental tahan banting. Modal bisa habis, tapi skill akan selalu jadi senjata utama buat bertahan. Ingat, banyak pengusaha sukses yang mulai dari nol, tanpa modal besar atau privilege. Mereka cuma punya tekad baja dan kemauan belajar yang nggak ada habisnya. Bermain di wajah lugu. Soal identitas asli, cukup orang tertentu yang tahu. Ingat aturan mainnya, pura-pura bego aja. Cuma pemalu, bukan pemula. Cuma pura-pura gak tahu. Selebihnya ketawain aja. Hahaha. Aku memang punya banyak teman di mana-mana, tapi aku tidak akan pernah lupa dengan teman yang kuanggap seperti saudara. Perjalanan masih panjang. Mari bertempur untuk orang tua, keinginan, impian, dan masa depan. Tidak perlu meniru gaya orang lain. Mereka itu serba ada, sedangkan kita serba usaha. Sesuaikan saja dengan wadahnya. Jangan berlebihan, nanti tumpah.